Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazlia Ulfa, Fakultas Teknik Informatika, ruang 32 NPM 241051110031. A. Pengertian organisasi komputer. Organisasi komputer adalah cara komponen-komponen fisik atau hardware yang dihubungkan dan beroperasi untuk melaksanakan instruksi. Organisasi berfokus pada implementasi dari arsitektur, misalnya pengendalian sinyal, aliran data, dan bagaimana unit-unit komputer saling berkomunikasi. Contohnya, sistem memori, bus, sistem input-output, serta cara proses mengeksekusi instruksi. B. Pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep dan struktur logis dari sistem komputer yang terlihat oleh programmer. Ini mencakup set instruksi, mod pengalamatan, format data, dan mekanisme input-output. Dengan kata lain, arsitektur menjelaskan apa yang dilakukan komputer, sedangkan organisasi menjelaskan bagaimana komputer melakukannya. C. Perbedaan organisasi komputer dan arsitektur komputer. Arsitektur komputer berkaitan dengan desain konseptual dan struktur logis sistem komputer yang terlihat oleh programmer. Arsitektur menjelaskan bagaimana sistem komputer dirancang agar dapat menjalankan instruksi secara efisien. Hal ini meliputi hal-hal seperti set instruksi, ukuran dan tipe register, mod pengalamatan, format data, serta mekanisme input-output. Dengan kata lain, arsitektur menjelaskan apa yang dilakukan komputer dan bagaimana instruksi dapat dipahami oleh perangkat lunak. Sementara itu, organisasi komputer lebih berfokus pada implementasi fisik dari arsitektur tersebut, atau bagaimana komponen-komponen hardware dihubungkan dan bekerja sama untuk menjalankan instruksi. Organisasi mencakup hal-hal seperti pengendalian sinyal dan unit kontrol. Organisasi menjelaskan bagaimana komputer melaksanakan perintah yang telah dirancang dalam arsitekturnya. Secara sederhana, arsitektur komputer dapat diibaratkan sebagai rencana atau rancangan bangunan sebuah rumah, sedangkan organisasi komputer adalah cara membangun dan menghubungkan bagian-bagian rumah tersebut agar berfungsi sesuai rencana. Oleh karena itu, perubahan dalam organisasi komputer belum tentu mengubah arsitekturnya, tetapi perubahan dalam arsitektur hampir pasti memerlukan perubahan pada organisasi komputer. D. Komponen utama sistem komputer. Sebuah komputer modern terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, unit masukan, yaitu input unit, digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer seperti keyboard, mouse, atau scanner. Yang kedua, unit pemrosesan pusat atau CPU, terdiri dari kontrol unit, mengatur dan mengendalikan operasi komputer, unit aritmetika dan logika, melakukan operasi aritmetika dan logika, register, tempat penyimpanan data sementara. Yang ketiga, unit keluaran atau output unit, menampilkan hasil proses seperti monitor, printer, atau speaker. 4. Memori utama, menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan, terbagi menjadi RAM dan ROM, seperti input, CPU, CU tambah LU tambah register, memori ke output. Siklus instruksi. Siklus instruksi menggambarkan tahapan komputer dalam mengeksekusi satu perintah, yaitu
Yang pertama, mengambil instruksi. CPU mengambil instruksi dari memori. Yang kedua, mengkode instruksi. Instruksi diterjemahkan agar dapat dijalankan. Yang ketiga, menjalankan instruksi. CPU menjalankan perintah tersebut. Yang keempat, menyimpan hasil. Hasil disimpan kembali ke memori atau register. Kesimpulan yang dapat diambil dari PPT saya yaitu organisasi dan arsitektur komputer merupakan dua aspek penting dalam memahami cara kerja komputer. Arsitektur komputer menjelaskan rancangan konseptual dan aspek yang terlihat oleh programmer. Organisasi komputer menjelaskan cara implementasi dari rancangan tersebut pada tingkat perangkat kerja. Pemahaman keduanya membantu dalam pengembangan sistem yang efisien, baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Saran, diharapkan mahasiswa dapat lebih mendalami hubungan antara arsitektur dan organisasi komputer melalui praktik langsung, seperti simulasi CPU atau perancangan sistem sederhana, agar pemahaman menjadi lebih komprehensif. Terima kasih.